Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang profesi di bidang teknologi informasi. Ada banyak profesi yang ada di bidang teknologi informasi yang nantinya bisa kita geluti, terutama untuk mahasiswa ataupun untuk beberapa kalangan yang memang tertarik mempelajari di bidang teknologi informasi. Untuk pembahasan materi hari ini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya saya akan bahas tentang dampak positif teknologi informasi. Materi berikutnya saya akan bahas tentang dampak negatif. Di samping ada dampak positif di bidang teknologi informasi, tentunya ada dampak negatif juga di bidang teknologi informasi. Terakhir nanti kita masuk ke materi intinya, yaitu profesi di bidang teknologi informasi yang nantinya bisa digeluti oleh orang atau oleh kita yang nantinya tertarik contohnya untuk menggeluti di bidang teknologi informasi itu sendiri. Oke, mulai dari perkembangan teknologi yang akan saya bahas, perkembangan teknologi informasi. Jadi kalau berbicara tentang teknologi informasi, berfungsi sebagai pengolahan data sebenarnya yang paling banyak digunakan untuk pengolahan data, meliputi contohnya untuk memproses atau contohnya untuk mendapatkan atau memperoleh, menyusun data, menyimpan data, atau contohnya untuk manipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi ada beberapa yang nantinya bisa kita gunakan terutama untuk pengolahan data. Jadi data yang awalnya tidak bisa kita gunakan atau contohnya awalnya data yang tidak bernilai, selanjutnya nanti kita bisa olah sedemikian rupa, kita proses, selanjutnya kita manipulasi datanya, kita proses datanya sehingga nanti akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi saja, namun bisa digunakan untuk kepentingan bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Dalam teknologi informasi, hal yang sangat diperlukan adalah perangkat komputer tentunya, dan sistem jaringan sesuai dengan kebutuhan. Jadi minimal ada perangkat komputer yang bisa kita gunakan, terutama untuk mengolah data menghasilkan informasi, dan tentunya yang dibutuhkan adalah jaringan setara dengan kebutuhan yang ada. Baik itu jaringan komputer dalam bentuk jaringan kabel atau nantinya dalam bentuk jaringan wireless. Oke, ada 3 hal yang akan membantu dalam mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Yang pertama tentunya yang kita butuhkan adalah data. Selanjutnya ada alat pengolah data dan metode pengolah data. Jadi tiga hal ini yang sangat kita butuhkan, terutama untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Yang pertama tentunya yang kita butuhkan adalah data. Selanjutnya yang kita butuhkan yang kedua adalah alat pengolah data. Alat pengolah data contohnya komputer, dan selanjutnya di dalamnya sudah kita install aplikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya metode untuk mengolah data. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi penting. Contoh, memelihara kinerja aplikasi bisnis, baik dari segi layanannya maupun infrastrukturnya. Contohnya seperti server jaringan, selanjutnya ada yang namanya jaringan komputer, baik itu jaringan LAN, jaringan MAN, ataupun contohnya jaringan wide area network. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah media penyimpanan. Media penyimpanan di sini salah satunya adalah hard disk yang kita butuhkan. Baik penyimpanan internal atau contohnya nanti yang kita butuhkan adalah penyimpanan eksternal. Baik contohnya penyimpanannya nanti kita simpan di komputer, ataupun contohnya kita simpan di hard disk eksternal, atau contohnya kita simpan di cloud contohnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk menyimpan data yang kita butuhkan. Selanjutnya memantau sekaligus membantu mengoptimalkan kinerja aplikasi bisnis. Selanjutnya layanan dan infrastrukturnya. Tentunya ada infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun yang namanya teknologi informasi. Yang ketiga, menjaga keamanan dalam pengolahan data pada aplikasi bisnis maupun layanan. Ini fungsi penting yang ada di teknologi informasi yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya kita bahas tentang dampak positif dari teknologi informasi.
Jadi teknologi informasi di sini di samping mempunyai dampak positif, ada dampak negatif juga yang nantinya bisa dirasakan. Ibaratnya seperti dua buah mata pisau sih sebenarnya. Asalkan teknologi tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif, hasilnya pun pasti positif. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif, hasilnya pun akan negatif. Sisi positif dari kemajuan teknologi informasi sangatlah banyak. Contohnya di bidang pendidikan, atau contohnya di bidang kesehatan, rekam medis, dan yang lain-lainnya. Di bidang transportasi dan yang lain-lainnya. Saya hanya menampilkan 3 bidang ini aja sih sebenarnya yang lumayan banyak kita rasakan, terutama di sekitar kita. Seperti di bidang pendidikan, contohnya dengan adanya pandemi ini, tentunya kita nggak bisa yang namanya tatap muka contohnya. Untuk belajar kita nggak bisa tatap muka, ada teknologi yang bisa kita gunakan, yaitu nanti kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi-aplikasi yang sudah ada di bidang pendidikan itu sendiri, contohnya seperti Zoom, atau contohnya kita bisa menggunakan WebEx, atau bisa menggunakan contohnya Google Meet dan yang lain-lainnya. Selanjutnya di bidang kesehatan, contohnya ada yang namanya MRI contohnya, atau contohnya CT scan dan yang lain-lainnya. Contoh lain di bidang transportasi contohnya, ini pun banyak hal yang nantinya banyak hal tentunya yang nantinya bisa digunakan, terutama di bidang transportasi itu sendiri dari dampak positif teknologi informasi. Oke, yang pertama kita bahas di dunia pendidikan. Teknologi informasi saat ini telah mengubah proses pembelajaran konvensional yang harusnya kita ketemu, sekarang sudah tidak harus contohnya ketemu gitu. Meskipun di satu sisi memang ada sisi positif dan negatifnya. Sedikitnya ada 4 hal pergeseran yang nantinya terjadi terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Dari pembelajaran di ruang kelas ke mobilitas di mana saja contohnya, dari media kertas ke media online. Yang ketiga dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Yang keempat dari waktu siklus ke waktu nyata. Ini beberapa 4 pergeseran yang ada di bidang pendidikan itu sendiri. Selanjutnya di bidang kesehatan, saat ini hanya dengan memasukkan data pada smart card, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit, rekam medis pasien, dan penanganannya nanti seperti apa gitu. Teknologi informasi yang dipakai pada alat-alat medis, contohnya seperti CT scan, atau contohnya MRI, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya dampak teknologi informasi di bidang transportasi contohnya. Seperti penggunaan teknologi informasi pada bidang transportasi, contohnya seperti pesawat terbang. Pesawat terbang bisa mendapatkan fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Dan ada yang namanya pesawat autopilot contohnya. Selanjutnya di samping ada dampak positif, teknologi informasi pun mempunyai yang namanya dampak negatif. Contohnya pelanggaran hak cipta contohnya. Pelanggaran ini contohnya meliputi pembajakan software, pengadaan tanda tanpa izin pembuatan karya contohnya, tanpa izin ke orang yang punya, pemakaian tanpa izin pembuat, dan yang lain-lainnya. Contoh lain yang kedua ada kejahatan di bidang cyber atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Contoh kejahatan seperti pembajakan kartu kredit atau yang biasa disebut dengan carding, ada penipuan online, pembobolan data pribadi, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Jadi sekali lagi teknologi informasi itu sendiri seperti 2 buah mata pisau. Di satu sisi menghasilkan yang namanya dampak positif, cuman di sisi lain ada dampak negatif yang nantinya bisa dirasakan, tergantung yang menggunakan teknologi ini informasi tersebut. Selanjutnya ada profesi di dunia teknologi informasi. Ada beberapa profesi yang nantinya bisa kita geluti di bidang teknologi informasi, cuman saya tidak jelaskan semuanya, hanya beberapa profesi saja yang ada di dunia teknologi informasi. Yang pertama ada yang namanya web developer. Kalau dilihat dari namanya saja web developer berarti kan lebih fokus ke pengembangan aplikasi berbasis web. Web developer terbagi dari 3 divisi, yaitu ada front end, ada back end developer, ada full stack developer. Maksudnya apa? Kalau yang front end developer tanggung jawabnya adalah untuk membangun bagian interface dari sisi usernya. Jadi lebih ke graphical user interface-nya. Selanjutnya back-end developer merupakan kembalikan dari front-end developer.
Kalau front-end developer lebih ke bagian interface dari sisi usernya, tapi kalau untuk yang back-end developer mengurusi semua kebutuhan di bagian server dan proses pengolahan data yang ada di database. Selanjutnya ada yang namanya full stack developer. Ini merupakan pekerjaan yang bertanggung jawab dari sisi user interface dan sisi server secara bersamaan atau gabungan antara front-end dan back-end. Ini yang disebut dengan full stack developer. Selanjutnya yang berikutnya ada yang namanya mobile apps developer. Berarti profesi yang nantinya lebih fokus ke pengembangan aplikasi berbasis mobile. Pengembangan aplikasi mobile pada umumnya terbagi dari Android dan iOS secara natif. Dan untuk cross platform terdiri dari contohnya Reactive Native, ada Ionic, Xamarin, dan Native Script. Ini beberapa platform yang bisa digunakan terutama di iOS ataupun seperti di Android. Teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android natif menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin, sedangkan Apple menggunakan Objective-C atau Swift. Selanjutnya sementara itu untuk cross platform menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk React Native dan Ionic dan Native Script, sedangkan Xamarin menggunakan bahasa pemrograman C#. Ini contohnya bahasa pemrograman yang nantinya bisa digunakan terutama di bahasa pemrograman berbasis mobile. Berikutnya ada posisi game developer. Berarti merupakan salah satu pekerjaan yang menarik jika ingin berkarya dengan game. Untuk pengembangan game, terutama di game 3D menggunakan game engine, contohnya seperti Unity, ada Unreal, dan Panda 3D contohnya. Pemrograman JavaScript dan C# untuk Unity, Unreal menggunakan bahasa pemrograman C++, Panda 3D menggunakan Python dan C++. Oke, profesi di dunia IT berikutnya ada database administrator. Database administrator di sini mempunyai tanggung jawab yaitu mendefinisikan pola struktur database, mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses, serta memberi hak akses pada user untuk mengakses data. Skill yang harus dikuasain agar nanti bisa jadi database administrator harus bisa menggunakan beberapa software DBMS sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti Microsoft Access, ada SQL Server, ada Fox Pro, ada Oracle, ada Paradox, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada, ini contohnya untuk yang database administrator yang harus dipahami oleh database administrator, mulai dari contohnya desain, code, maintenance database contohnya. Selanjutnya lebih ke untuk yang pekerjaannya contohnya salah satunya yang terkait dengan database contohnya. Selanjutnya security engineer. Maksudnya tugas seorang security engineer memastikan bahwa semua berjalan baik dan melakukan beberapa hal seperti contohnya konfigurasi firewall, melakukan pen test atau yang biasa disebut dengan testing, memperbarui security dan menjaga sehingga tidak terjadi serangan daripada hacker yang bisa membuat kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Tentunya kita harus mempunyai skill yang berhubungan dengan keamanan sistem, terbiasa dengan sistem operasi Linux dan bisa melakukan konfigurasi server, terbiasa menggunakan tools untuk testing, contohnya seperti NetSparer, ada Akunetic, ada Kali Linux, ada Wireshark, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk yang NetSparer, contohnya ketika kita sudah selesai contohnya scan, contohnya nanti akan ditampilkan seperti yang ada di depan ini. Untuk yang NetSparer. Selanjutnya ada Akunetic, contohnya tampilannya seperti yang ada di depan ini. Tampilannya nggak jauh beda sih sebenarnya. Berikutnya ada Kali Linux, kalau ini lebih menggunakan sistem operasi. Oke, contoh tampilannya seperti yang ada di depan ini sebenarnya merupakan hasil pengembangan dari sistem operasi Linux, Backtrack, dan Linux Debian. Berikutnya ada Wireshark, aplikasi yang bisa digunakan terutama untuk security terhadap jaringan itu sendiri. Selanjutnya profesi berikutnya yang ada di dunia IT ada sistem analis. Memiliki tanggung jawab mendefinisikan kebutuhan user, menyusun solusi yang efektif, dan mengawal masa transisi awal penggunaan sistem. Sistem analis bisa pula menjadi perantara antara penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat ia bekerja. Bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan, usulan desain dan pengembangan, serta untuk menentukan rentan waktu yang nantinya diperlukan. Berapa lama harus menyelesaikan proyek tersebut contohnya. Selanjutnya ada profesi contohnya UI dan UX designer.
UI adalah bagaimana suatu produk yang kita buat terlihat seperti apa yang bisa dilihat oleh mata. Tujuan utama UI di sini menampilkan interface yang memiliki keseragaman yang baik, contohnya baik dari segi warna, layout, ataupun form. Sedangkan UX itu sendiri proses untuk membuat produk yang telah dibuat menjadi mudah untuk digunakan dan tidak membingungkan pengguna. Ini yang disebut dengan UX. Oke. Kalau dilihat untuk yang perbedaan antara UX dan UI ya kurang lebih seperti ini nih. Kalau yang UI biasanya lebih ke visual design, tapi kalau yang UX interaction design. Selanjutnya kalau yang UI nanti fokusnya ke color, ke warna. Selanjutnya kalau untuk yang UX contohnya wireframe dan prototype dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih perbedaan antara UX dan UI. Selanjutnya ada sistem administrator, seorang yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk menjaga konfigurasi dan keamanan sistem operasi dari sebuah komputer. Khususnya komputer multi-server seperti komputer server contohnya. Untuk menjadi seorang sysadmin harus mempunyai pengetahuan dasar tentang semua aspek yang ada di sistem operasi Linux atau Unix. Seperti contohnya Solaris atau contohnya BSD, FreeBSD, dan yang lain-lainnya. Berikutnya ada yang namanya software tester atau pentest. Software tester atau yang biasa disebut dengan pentest merupakan istilah untuk pengujian terhadap keandalan suatu sistem dan mendokumentasikan tingkat keamanan aplikasi, sistem komputer atau jaringan. Menurut salah satu penyedia jasa pentesting yaitu Ethnic Ninja, mereka menggunakan dua metode yang bisa digunakan yaitu black box dan white box testing. Black box testing itu apa? Melakukan penetrasi tanpa mengetahui apapun mengenai sistem yang digunakan selain domain aplikasi. Tapi kalau yang white box testing nanti yang akan dipenetrasi adalah informasi mengenai sistem nantinya. Oke, selanjutnya ada yang namanya network engineer. Ini profesi berikutnya yang nantinya bisa digelutin terutama di bidang teknologi informasi contohnya. Network engineer di sini seseorang yang mempunyai tugas untuk mengurusi jaringan komputer atau telekomunikasi di sebuah organisasi yang dikelolanya dapat berfungsi dengan baik, stabil, dapat diakses, dan bisa digunakan oleh user. Network engineer di sini mempunyai tanggung jawab contohnya mendesain, membangun infrastruktur jaringan, baik contohnya LAN, WAN, atau contohnya MAN, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya dia akan memberikan solusi terbaik dalam hal infrastruktur jaringan. Baik dalam hal peralatan yang digunakan, efisiensi, reliability, security, aspek-aspek lain yang nantinya akan terkait. Ini kurang lebih tugas dari network engineer. Terakhir ada yang namanya technical support. Memiliki pekerjaan sehari-harinya mensupport, maintenance, memelihara sistem komputer berupa contohnya hardware atau software yang berjalan supaya nanti berjalan dengan baik. Seorang sistem support mempunyai tanggung jawab memelihara dan memastikan bahwa sistem yang akan sistem berjalan dengan baik, troubleshooting dan pembuatan sistem serta memberikan pelatihan ke pengguna sistem itu sendiri. Ini sebenarnya merupakan tugas dari technical support. Ini kurang lebih beberapa profesi yang ada di bidang teknologi informasi. Sebenarnya banyak istilah sih sebenarnya. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.